Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang bilangan bulat. Jika pekan kemarin kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Namun sebelum kita memulai pelajaran, sudah ingatkan kembali tentang ada belajar. Ada belajar yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menyimak dan duduk dengan tenang. Yang keempat, bersungguh-sungguh. Yang kelima, dalam keadaan suci, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Dan yang keenam, mencatat ilmu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Review pelajaran kita yang sebelumnya tentang penjumlahan bilangan bulat. Kemarin kita sudah kasih contoh soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan positif ditambahkan dengan bilangan negatif, jika angka positifnya lebih besar, maka hasilnya positif. Bilangan positif ditambahkan bilangan negatif. Jika angka negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Dan bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Untuk pengurangan bilangan bulat, Ustaz jelaskan satu persatu dari contoh dua ini. Yang pertama, jika bilangan positif dikurangi bilangan positif. Caranya sama dengan kita mengerjakan pengurangan bilangan biasa. Selanjutnya, bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Artinya, bilangan positif ditambah dengan lawannya dari bilangan negatif itu. Jadi bilangan negatif ini nanti akan berubah. Contohnya, 25 dikurangi negatif 12 sama dengan 25 ditambah 12. Ini akan berubah menjadi ditambah, dan bilangan negatif 12-nya akan berubah menjadi lawan dari bilangan itu, yaitu 12 sama dengan 37. Di sini paham ya? Selanjutnya, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Artinya, bilangan negatif ditambah lawan dari bilangan negatif. Contohnya, negatif 21
dikurangi negatif 10. Artinya negatif 21 ditambah 10 sama dengan negatif 11. Jadi negatif 21 bilangan negatif ditambah lawan dari bilangan negatif, lawan dari 10, yaitu 10 sama dengan negatif 11. Di sini dipahami. Jika nanti ada yang kurang paham di sini, boleh ditanyakan ke Ustazah. Nah, contoh soal kita kerjakan menggunakan garis bilangan. Untuk yang pertama, 8 dikurangi 5. Ini adalah bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif. Caranya kita gambar dulu garis bilangannya. Selanjutnya, nah, ini karena 8 dikurangi 5 berarti kita tunjukkan dari 0 melangkah 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 di sini dikurangi dengan 5. Dari 8 ini melangkah ke kiri karena dikurangi. Jadi dari 8 melangkah ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 3. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Yang nomor 2, 2 dikurangi negatif 5. Ini adalah contoh soal positif dikurangi dengan bilangan negatif. Caranya, dibuat dulu garis bilangan seperti biasanya. Lalu, kita lihat yang angka di depan adalah angka 2. Jadi dimulai dari 0 melangkah ke kanan 2 langkah karena dia adalah bilangan positif. 1, 2. Jadi ditunjukkan angka 2. Kemudian dikurangi. Karena dikurangi itu adalah melangkah ke kiri. Tapi dia dilawan lagi dengan tanda negatif. Jadi seharusnya yang melangkah ke kiri dilawan dengan tanda negatif. Jadi dia akan melangkah ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 7. Di sini paham ya. Jadi jika ada pengurangan yang dikurangi dengan bilangan negatif, itu artinya pengurangan ini adalah melangkah ke kiri. Tetapi dia dilawan dengan tanda negatif. Akhirnya dia melangkah ke kanan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, negatif 6 dikurangi dengan negatif 8. Dengan garis bilangan, kita buat dulu garis bilangannya. Negatif 6, kita tunjukkan dulu negatif 6 dari angka 0 melangkah ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bilangan negatif 6 dikurangi, berarti seharusnya melangkah ke kiri, tetapi dilawan dengan tanda negatif. Jadi dia akan melangkah ke kanan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 8, hasilnya 2. Untuk yang selanjutnya, negatif 2 dikurangi 7. Ini adalah bilangan positif. Yang pertama kita tunjukkan negatif 2 dari angka 0 melangkah ke kiri. 1, 2. Negatif 2.
dikurangi 7, karena dikurangi berarti melangkah ke kiri dari angka negatif 2, 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 9. Ini dikurangi 7, jadi dia akan melangkah ke kiri 7 langkah. Seperti itu. Jadi dari contoh soal yang sudah kita bahas dapat disimpulkan pada soal 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Dapat disimpulkan bahwa 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 2 ditambah lawan dari negatif 5. Karena ini adalah soal yang dikurangi tetapi berubah menjadi ditambah, maka ini adalah diganti dengan lawannya. Jadi lawannya negatif 5 sama dengan adalah 5. Jadi sudah ulangi, misalnya ada soal seperti ini, 2 dikurangi negatif 5. Nah, dikurangi ini akan berubah menjadi tanda ditambah jika bilangan negatif ini berubah menjadi lawan dari bilangan negatif itu. Jadi misalnya 2 ditambah 5, hasilnya seperti itu. Contoh yang lain, kesimpulan yang lain, negatif 6 dikurangi negatif 8 sama dengan 2. Disimpulkan jika negatif 6 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 6 ditambah dengan lawan dari negatif 8. Jadi tanda dikuranginya berubah menjadi tanda ditambah dan negatif 8-nya berubah menjadi lawan dari negatif 8, yaitu 8. Negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Nah, sampai di sini jika ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan. Jadi A dikurangi B. Jadi A bilangan positif dikurangi bilangan positif sama dengan A ditambah negatif B. Maksudnya bilangan tanda kurang akan berubah menjadi tambah jika angka ini berubah menjadi lawannya. Lawannya B adalah negatif B. Selanjutnya A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Dikurang berubah menjadi ditambah, negatif B nya adalah lawan B. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya, kita akan mengerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama, 22 dikurangi 14. Ini sama dengan pengurangan biasa. Maka pengerjaannya 22 dikurangi 14 sama dengan 22 ditambah negatif 14. Hasilnya adalah 8. Jadi tanda kurangnya berubah menjadi tanda ditambah dan 14-nya berubah menjadi lawannya negatif 14. Yang kedua, 45 dikurangi negatif 20. Cara mengerjakannya, 45 dikurangi negatif 20 sama dengan 45 ditambah 20. Karena ini berubah tanda, berarti negatif 20 berubah menjadi lawannya, yaitu 20 sama dengan 65. Yang ketiga, negatif 29 dikurangi 11. Maka mengerjakannya, negatif 29 dikurangi 11 sama dengan negatif 29 ditambah negatif 11. Tandanya berubah, 11-nya berganti menjadi lawannya. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif.
29 sama 11, 40. Negatif 40. Selanjutnya, negatif 32 dikurangi negatif 44. Cara mengerjakan, negatif 32 dikurangi negatif 44 adalah negatif 32-nya tetap ditambah. Ini berubah menjadi ditambah, berarti ini adalah lawannya. Sama dengan 12. Dari penjelasan tadi, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Berikutnya adalah tugas. Untuk tugasnya, kerjakan soal di buku halaman 21 sampai 22. Nah, yang pertama, soal nomor 1 A sampai H dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Sedangkan soal nomor 2 A sampai H kerjakan tanpa garis bilangan. Jadi kerjakan seperti cara yang kedua tadi. Dan untuk soal yang lainnya silakan dikerjakan boleh menggunakan garis bilangan atau tanpa menggunakan garis bilangan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan memperhatikan pelajaran hari ini. Tetap semangat murojaah dan belajar. Jangan lupa untuk membantu orang tua. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.